ketika pemilu pertama, pemilu langsung 2004, itu kan ibu yang jadi presiden. Apakah Bu Mega saat itu mengkondisikan agar beliau menang? Tidak, bos. Ibu itu kecintaannya terhadap bangsa dan negara ini, kecintaannya terhadap NKRI ini melebihi dari segala-galanya. Soal kemudian demokrasi menang kalah itu kan soal pertarungan. Tapi bagaimana memikirkan NKRI Republik ini tetap terjaga sampai sepanjang masa. Ya menurut saya hari ini hanya Bu Mega yang mikirin itu. Mohon maaf nih. Halo teman-teman Keadilan TV, jumpa lagi di podcast Keadilan TV. Kita bahas apa nih Bang Arif nih? Ini ada yang paten punya nih hadir di spesial lagi nih Bang ya. Iya, kita hadirkan orang yang melayani Ibu Mega lah ya, kira-kira dalam arti khodam lah gitu ya kalau di santri itu ya. Melayani dapur kalau saya. Melayani dapur. 17 tahun loh, nggak main-main ini. Ya kan? Ini kedua kalinya beliau ke sini. Beliau juga merupakan calon legislatif, Bang. Iya kan di daerah Bekasi, Purwakarta, Kerawang. Jabar 7. Jabar 7. Jadi nanti teman-teman bagi teman-teman yang ada di wilayah itu, nanti pilih beliau deh. Nomor tadi berapa? Nomor 3. Kalau ibarat Jackson tadi gimana? 3. Masuk barang itu. Oke, langsung saja kita sambut Bang Waras Warsisto. Ya, halo Bang. Assalamualaikum. Merdeka Bang. Merdeka. Yang penting tetap waras. Biar nyoblosnya nggak salah. Itu penting dijaga tuh Bang ya. Kadang memang belakangan ini kewarasan ini lagi kacau, Bang. Lagi kacau. Ya, melihat politik hari ini penuh dengan pengkhianatan ya kan. Kalau masa Pak Prabowo penuh dengan malin kundang dan lain-lain. Bicara tentang pengkhianatan, sebelum kita lanjut ke Bang Waras, ada sedikit puisi. Wih, puisi ini lagi cocok banget nih dengan situasi hari ini. Kira-kira seperti itu. Dari Taufik Ismail. Siap. Yang berjudul Memang Selalu Demikian, Hadi. Setiap perjuangan selalu melahirkan sejumlah pengkhianat dan para penjilat. Jangan kau gusar, Hadi. Setiap perjuangan selalu menghadapkan kita pada kaum yang bimbang menghadapi gelombang. Jangan kau kecewa, Hadi. Setiap perjuangan yang akan menang selalu mendatangkan pahlawan jadi-jadian dan para jagoan kesiangan. Memang demikian halnya, Hadi. Sumber Tirani dan Benteng 1966. Yang jadi pertanyaan, Hadi ini siapa nih? Dari partai mana nih dia? Aduh. Jadi saya pengen mengawal ini Bang. Abang kan tadi kalau misalkan di pesantren santri dapur lah kira-kira Bang ya. Santri dapur di Tengku Umar di Bu Megawati. Belakangan memang Bu Mega itu lagi banyak digoreng di media sosial Bang. Ada yang bilang pemarah lah, ada yang bilang tidak aware terhadap anak muda lah dan lain sebagainya. Gimana Mas? Ya, jadi sejak saya 2007 diminta bergabung ke PDI Perjuangan sama Pak Taufik dan Ibu Mega, saat itulah saya memang dekat, walaupun ya tentu ada batasannya lah ya. Iya. Hampir ya sejak 2007 sampai saya jadi DPRD itu kan 2014 sampai 2019 tuh ya saya hampir bolak-balik di Tengku Umar. Apalagi kalau Ibu open house di Hari Raya Idul Fitri itu saya hampir nggak bisa pulang kampung ke Madiun ya karena saya melayani. Biasanya itu yang masak di rumahnya Mas Hasto, kadang-kadang juga istri saya membantu. Ya artinya ya kita udah biasa ngangkutin panci sama dandang subuh-subuh ke Tengku Umar gitu. Iya. Nah kalau tadi bahwa ada orang-orang yang memandang Bu Mega sebelah mata itu salah. Ibu itu menurut saya seorang negarawan sejati. Artinya ketika beliau berkuasa pun beliau tidak menggunakan kekuasaannya untuk melanggengkan kekuasaan. Ketika pemilu pertama, pemilu langsung 2004, itu kan ibu yang jadi presiden. Apakah Bu Mega saat itu mengkondisikan agar beliau menang? Tidak, bos. Artinya ya ini demokrasi, siapapun yang dipilih oleh rakyat
Biar rakyat yang menentukan, itulah demokrasi. Dan beliau tidak cipta kondisi. Sejarah 2004 ya Bang ya? 2004 bahkan semua menterinya ditawarin kok. Kamu mau maju nggak? Kamu mau maju nggak? Itulah Megawati. Maka kalau Pak JK ngomong bahwa dari semua pemimpin ini yang paling demokratis adalah Megawati, saya 1000% setuju. Abang saksi sejarah Bang ya? Saya saksi sejarah gitu. Yang kedua, ibu itu kecintaannya terhadap bangsa dan negara ini, kecintaannya terhadap NKRI ini melebihi dari segala-galanya. Dan itu yang saya melihat tidak dimiliki orang lain. Kalau orang bully Bu Mega, memandang sebelah mata, mak banteng lah kalau di sosmed, itu menurut saya keterlaluan. Orang-orang yang kayak gitu nanti akan kualat tuh. Saya sumpahin benar-benar kualat. Serius, karena memang nggak tahu Bu Mega yang sebenarnya. Abang tahu banget ya Bang ya? Saya tahu lah. Artinya dalam situasi-situasi seperti ini, Ibu tetap on the track dalam konteks kenegarawanan tadi. Menjaga NKRI ini menjadi fardu ain lah. Menjadi wajib buat Ibu. Soal kemudian demokrasi menang kalah itu kan soal pertarungan. Tapi bagaimana memikirkan NKRI Republik ini tetap terjaga sampai sepanjang masa. Ya menurut saya hari ini hanya Bu Mega yang mikirin itu. Mohon maaf nih. Gitu. Tetap di track yang seharusnya gitu. Yang seharusnya, betul. Padahal 2004 Bu Mega punya kesempatan loh Bang untuk untuk menang lagi gitu betul, ya. Betul. Tapi beliau nggak melakukan itu Bang. Tidak melakukan itu, dan 2004 akhirnya yang menang Pak SBY itu. Yang waktu itu bilang ke Bu Mega kalau nggak salah nggak mau nyalon. Nggak mau nyalon lagi. Dari semua menteri yang saya dengar, informasi yang saya terima, yang bilang nggak mau maju itu hanya Pak SBY. Padahal maju Dan akhirnya menang. Apa Ibu menghalang-halangin Pak SBY untuk menang? Enggak. Apa menciptakan kondisi menggunakan aparat, menggunakan segala resources kekuatan sebagai presiden untuk menang lagi, menjadi presiden lagi? Enggak. Ibu serahkan ke rakyat dan akhirnya Pak SBY menang. Iya, itu pun ini pernah dilontarkan sama Pak JK. Seandainya Bu Megawati waktu itu menggunakan perangkatnya, mungkin saya kalah. Betul. Karena waktu itu wakilnya kan Pak JK. Pak JK betul. Itu sangat betul. Sangat betul. Dan itu tidak dilakukan oleh Ibu. Saya juga kan bagian dari tim lah yang kesono kemari saat Pilpres 2004. Nggak ada perintah-perintah begitu, Bos. Apalagi mohon maaf nih, gunain tentara, polisi, nggak ada itu. ASN gitu. Nggak ada. Rakyatlah yang memilih. Abang kayak nyinggung related ke kondisi sekarang ini kayaknya Bang, penggunaan aparatmu. Nggak nyinggung lah. Nggak nyinggung. Nggak Bang ya? Nggak ya? Tapi hiruk pikuknya kan begitu nih. Kok hawa-hawanya gitu. Iya. Tapi ada pernyataan Abang tadi menarik, perlu kami korek lagi nih. Hanya Bu Mega yang memikirkan NKRI atas segala-galanya, kira-kira begitu Bang. Saat ini menurut Abang. Emang yang lain enggak Bang? Ya saya begini loh. Saya ini sekali lagi ya saya ngomong dulu, saya sampaikan. Ayah saya ini Aceh, Bos. Kalau ditarik benang merah leluhur saya, ayah saya dari Ulele nih, saya Masumi. Mama saya Madiun. Kalau ditarik benang merahnya di Madiun itu, kalau nggak PDI kalau nggak PKI pasti PNI. Kalau itu ya. Nah, artinya dalam konteks ini, saya ini orang yang lahir sebagai keturunan NKRI yang beragam. Dari ayah Aceh, mama Madiun. Maka ketika saya dipanggil Bu Mega dan Pak Taufik untuk jadi kader PDI Perjuangan, saya nggak mikir dua kali. Saya langsung bilang iya. Karena saya meyakini bahwa apa yang dipunyai Republik ini, termasuk kita punya Pancasila, ini given gitu. Yang negara lain belum tentu bisa kayak kita, Bos. Betul. Sekian ratus suku, sekian agama, sekian ribu bahasa. Kita bisa akur kok. Emang kita mau kayak Afghanistan, kayak Suriah? Kan kita nggak mau. Kita punya Pancasila. Nah, kita punya Pancasila. Dan kalau ini nggak dijaga, siapa yang mau jaga, Bos? Kalau semua pemimpin, mohon maaf, pikirannya hanya kekuasaan pragmatis, hancur bangsa ini. Kira-kira begitu. Iya. Tapi belakangan ini Bang, kalau lihat kondisi politik hari ini, mungkin Bu Mega sakit hati banget dengan Pak Jokowi. Dengan sikap Pak Jokowi dan keluarganya lah ya, yang di last minute akhirnya berbelot menjadi lawan lah. Itu kita sudah semua paham soal itu.
dan ada isu soal pemakzulan yang katanya digulirkan oleh PDI, itu gimana Bang? Kalau menurut saya dengan yang saya tahu tentang Bu Megawati, Iya. tentang prinsip-prinsip yang dilakukan PDI Perjuangan secara kepartean, kita itu diajarin untuk satu-satunya itu yang selalu Ibu tekankan adalah taat terhadap konstitusi. Artinya bahwa kalau kemudian hari ini ada isu-isu pemakzulan, Iya. termasuk pergerakan-pergerakan mahasiswa dan lain-lain, terus kemudian orang tunjuk itu hidung PDI Perjuangan, Iya. 1000% saya katakan itu salah. Karena kalau Ibu nggak taat konstitusi dari dulu aja, Iya, iya. Tadi yang abang cerita itu ya. yang tadi kita cerita Flashback 2004, kan kita semua tahu masa bakti Pak Jokowi ini masih sampai Oktober 2024. Dan itu konstitusi loh. Iya. Dan 1000% saya yakin Ibu akan tetap pegang teguh yang namanya konstitusi. Meskipun sakit hati Bang. Meskipun menangis dalam dirinya. Jadi abang meyakini Bu Mega akan tetap menjaga konstitusi, berarti menjaga Pak Jokowi. Pak Jokowi sampai Oktober nanti. Begitu kira-kira. 1000% yakin. Dalam hal menjaga konstitusi. 1000% saya yakin itu. Bu Mega dan PDI Perjuangan saya jamin tidak berpikir begitu. Luas sekali Bang hati Bu Mega Bang. Ya itulah negarawan. Iya, iya. Ibu, seorang ibu yang kemudian mengayomi anaknya, mengayomi rakyatnya, menjaga bangsa dan negara. Iya, iya, iya. Gitu. Dan sampai hari ini sebagai kader partai, saya masih DPRD Jawa Barat aktif, nggak ada kok bahasa-bahasa dari internal. Udah kita dorong aja itu isu makzulkan Jokowi, nggak ada. Nggak ada instruksi juga. Nggak ada instruksi juga. Dan saya 1000% yakin Bu Mega akan tetap taat pada konstitusi, menjaga republik ini. Iya, iya, Itu iya. saya yakinin betul. Iya, iya, iya. Dan ini Bang, ada beberapa perbedaan dalam konteks Pilpres ya. Iya. Ini Bang Jerry. Iya. Kok mau Mas Ganjar itu tidur di rumah rakyat, Mas? Kok mau Mas Ganjar itu sampai akhirnya mandi di ya kan ini konotasi pejabat kan nggak mungkin begitu. Bahkan misalnya contoh Pak Jokowi yang dianggap dekat dengan rakyat, kayaknya saya nggak pernah menemukan Pak Jokowi sampai nginep di rumah masyarakat. Kok Mas Ganjar mau, Mas? Tidur cuma beralaskan matras. Ya saya ngelihatnya begini. Situasi hari ini kan Pilpres ini memang apa ya? Hiruk pikuknya ini kebablasan. Kebablasan karena ada yang memaksakan ingin berkuasa menghalalkan segala cara. Nah di sisi lain, Ibu itu dalam instruksinya termasuk kemarin terakhir 10 Januari waktu pidato HUT PDI Perjuangan. Kalau mau menang itu turun ke bawah, temuin rakyat. Iya. Apa yang dilakukan Mas Ganjar ini sebetulnya implementasi dari perintah Ibu Mega. Temuin rakyat itu ya salaman, bercengkrama, mendengar keluhan mereka. Ya termasuk nginep itu. Iya, iya. Kan berarti beliau pengen mendengar gitu. Sebenarnya apa sih yang mereka rasakan hari ini? Apa sih dalam 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini yang kurang, yang nggak pas? Itu mungkin yang ingin didengar Mas Ganjar, dan itu adalah perintah Ketua Umum. Sesuai hashtag beliau juga. Ya, kalau kami di internal itu sepakat bahwa the power of salaman itu besar, Bos. Oh. The power of Salaman. The power of salaman itu besar. Saya berani bertaruh soal keyakinan ini. Contoh gini, saya sekarang berjuang di Dapil Jabar 7. Kalau saya bisa nyalamin 70.000 orang sama masa dari mulai DCS sampai election besok 14 Februari, saya meyakini 70 orang itu pasti milih saya. Impact-nya kan berasa. Impact-nya kayak gitu. Kan kita nggak bisa sekarang ini hanya pencitraan, hanya joget-joget misalnya, Gemoy-gemoy bayar media, ini semua orang bisa melakukan itu. Tapi apa semua kandidat bisa turun ke rakyat? Menyapa rakyat, menyentuh rakyat, salaman dengan rakyat, mendengarkan keluhan mereka? Enggak semua bisa melakukan itu. Sesuai hashtag Pak Ganjar juga, tuanku ya rakyat. Kira-kira Gitu. seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa yang dilakukan Mas Ganjar ini sebetulnya ya ilmu yang diajarkan oleh Ibu Megawati. Menang itu kuncinya turun kalian ke rakyat. Kalau istilah Ibu bonding dengan rakyat, bangun kedekatan, bangun
hubungan emosional biar kamu dipercaya. Iya. Berarti itu bukan settingan, Bukan. Gimik-gimik. Bukan settingan, Bos. Ya kan sekarang lagi rame tuh Bang, ada yang gimmick ya kan, yang tadi emosian akhirnya joget-joget kan banyak tuh sekarang Bang. Enggak, saya kira Pak Ganjar jangan-jangan ini gimmick-gimmick doang, pasca jadi pejabat nggak begitu juga. Itu beberapa respon di masyarakat. Kalau begitu, gimmick Bang. itu kan gini, Bos, dilakukan secara sporadis Iya. atau hanya momen-momen tertentu. Misalnya dalam masa kampanye nih 2-3 kali cukup lah Iya. untuk kepentingan media, untuk kepentingan pencitraan. Ini kan enggak. Setiap keliling beliau menyempatkan nginep. Iya betul. Kalau hanya untuk pencitraan ya sekali aja cukup kali. Habis itu di-publish Iya, fotonya dibanyakin kelar. Iya. Ini kan enggak. Beliau Iya, tetap aja berusaha nginep di Jawa Tengah, nginep di Jawa Timur, nginep di Lampung dan lain sebagainya. Iya. Dan itu perintah. Iya. Harus Perintah dekat. dan wejangan ibu gitu. Iya. Kalau mau menang ambil hatinya rakyat. Dengerin rakyat, bersentuhan dengan rakyat, salaman sama rakyat. Iya. Harus kalau- tahu bau keringat rakyat. Bau keringat rakyat. Iya. Makanya track record itu penting ya Bang ya. Track record itu penting. Para kandidat ini kan juga bisa Track kita record itu ketahuin track recordnya kayak Betul, seperti Pak betul. Ganjar dari zaman apa DPR. DPR. gubernur, YouTube-nya aja bisa kita lihat kira-kira Betul, seperti itu. betul. Cara kita mengetahui. Dan memang ada perbedaan Mas Ganjar, Mas Anies sama Pak Prabowo itu. Mas Anies relatif menang terus. Mas Ganjar menang terus nih, Pak Prabowo kalah terus. Kita tinggal nanti tunggu 2024 siapa yang menang ya kan? Dan saya itu kan termasuk yang dekat dengan beliau. Iya. Beberapa kali ketika saya ditugaskan partai untuk jadi tim gitu, Iya Bang. baik di Jawa Barat, pernah juga di Bengkulu, pilkada nih, Iya. di Kalimantan Tengah waktu pilkada Sugianto Sabran putaran kedua. Iya. Itu Mas Ganjar ini juga salah satu jurkam yang didatangkan gitu Oh. oleh DPP partai walaupun beliau statusnya gubernur Jawa Tengah. Iya. Yang belusukan ke daerah-daerah trans kemana ya salah satunya Mas Ganjar. Dan itu bukan pencitraan, udah kebiasaan beliau begitu. Iya. Di Kalimantan Tengah itu kan beberapa kabupaten banyak daerah trans Iya. yang mayoritas penduduknya orang Jawa, dan saat itu saya hampir 6 bulan lah stay di sana. Dan beberapa kali Mas Ganjar walaupun nggak stay lama tapi kan bolak-balik ketika libur Sabtu Minggu Jumat sore udah datang Iya. membantu pilgub kita putaran kedua, misalnya ke Gunung Mas, ke Katingan, kemana yang nginep di rumah warga. Apalagi di sono di hutan, Bos, nyari hotel susah. Iya. Padahal itu bukan Mas Ganjar yang nyalon kan? Bukan Mas Ganjar yang Iya, nyalon. iya. Tambahkan lagi waktu Jokowi juga Pak Ganjar juga jurkamnya juga. Iya betul, waktu Pak Jokowi 2014 2019 Mas Ganjar saya ini pelaku. Iya. Artinya kita merasakan betul lah psikologisnya kayak apa. Jadi soal nginep-nginep itu bukan kulturnya Pak Ganjar yang karbitan sesuai kebutuhan. Bukan, Emang udah dari dulu kita bukan. kasih Kalau aja orang memang. bilang pencitraan salah lah. Iya. Salah. Meskipun memang relatif nih belakangan surveinya juga belum mencapai 40% ya Mas ya. Ya, Mas Ganjar itu kan masih di bawah Pak Prabowo kalau kita lihat survei-survei yang Ya. tersebar hari ini ya gitu ya. Dalam konteks Jawa Barat Mas, apa masih kayak dulu Mas? Pak Jokowi kan kalah waktu itu ya. ya. Mas kalah. Ganjar ini gimana Mas? Kalau saya masih meyakini kita bisa finish posisi seimbang Di Jawa Barat. di Jawa Barat. Artinya Mas Ganjar juga punya pendukung yang masif, Iya. Anies juga ada, Pak Prabowo ada. Artinya saya meyakini betul di Jawa Barat ini tidak ada yang menang telak lah. Oh. Artinya kalaupun finish ya beda-beda tipis lah. Iya. Bagi rata lah. Iya. Gitu. Kelihatannya akan begitu. Iya, akan iya. begitu. Dan Bukannya di Jawa Barat tuh kandangnya ini Anies sama Prabowo Mas? saya pikir enggak. Survei terakhir kita udah di angka 27 ya. Survei terakhir, survei kami. Iya. Kalau survei yang framing penggiringan opini berapapun boleh. Iya. Ada tuh Mas yang gitu Mas. Ada. Nulis 102% menang satu putaran juga boleh. Boleh-boleh aja. Jangan tanya lagi lebih dalam. Jangan tanya lebih. Boleh-boleh aja. Ntar ditanya Kalau- lagi, kalau siapa, di Bang? survei internal kami itu udah 27 ya per hari ini. Iya, iya. Artinya kita masih punya waktu sampai tanggal 14 Februari. Iya. Rasa-rasanya nggak mimpi kalau kita
di Jawa Barat finish 30 sampai 35%. Iya. Untuk mencapai itu kira-kira ke depannya strategi apa lagi Bang yang Kita dari minggu kemarin teman-teman partai pendukung, caleg semua udah diperintahkan oleh partai, oleh instruksi harian Ibu Ketua Umum kita door to door. Dan memang tadi diskusi di luar saya sampaikan bahwa mesin kita ini terlambat panas. Iya. Karena dihadapkan pada kebingungan yang 180 derajat. Iya. Tapi sekarang udah sadar semua dan udah waras semua. Solid. Udah solid. Jadi mesin udah ngegaspol nih. Iya. Gaspol. Artinya finish 30-35% di Jawa Barat bukan sesuatu yang impossible gitu. Menyulitkan. Iya. Ini menarik ini Bang. terlambat panas? Iya, terlambat panas ini menarik karena memang kalau kita habis dari luar negeri ya kan ya waktunya berbeda agak jet lag gitu Bang. Iya, betul. Iya kan agak jet lag gitu. Memang kalau ibarat motor terlambat panas itu kalau kita geber-geber, ngegasnya lebih ngepol. Ya. Digeber dulu kan. Tapi kemungkinan menang itu dalam konteks Indonesia di wilayah mana aja Mas Ganjar? Ya saya pikir Bocoran lah Mas. Jawa Bali ini kita masih dominan. NTT mungkin masih. NTB dengan masuknya Tuan Guru Bajang ini juga tambah ini. Kalimantan saya pikir ada beberapa yang kita bisa menang mutlak. Ada beberapa yang kita mungkin di nomor 2. Jadi kalau average ya se-Indonesia kami masih meyakini kalaupun 2 putaran Mas Ganjar masih unggul. Berarti Mas Waras udah nggak meyakini bahwa ini 1 putaran? Saya nggak yakin. Nggak yakin? Nggak yakin. Bingung mikirnya dari mana. Formulanya. Bisa 1 putaran gitu. Iya. Ini Pak Jokowi turun langsung nggak, Mas? Mas Ganjar kemana Pak Jokowi nambel, Mas Jokowi kemana? Mas Ganjar kemana Jokowi nambel? Ya boleh aja, tapi kan pada akhirnya rakyat yang menentukan. Dan saya meyakini bahwa hari ini dari situasi yang jet lag bingung tadi, kemudian sadar, kemudian waras. Dan saya yakin betul nanti peak seasonnya akan di 14 Februari. Walaupun panasnya terlambat. Artinya masyarakat akan mulai berpikir buat bangsa negara kita ini ke depan yang terbaik seperti apa. Karena bicara hasil pemilu besok, ini menyangkut masa depan anak dan cucu kita ke depan. Artinya bicaranya mesti bangsa dan negara, bukan bicara pragmatis. Dan saya melihat silent majority itu luar biasa. Silent majority ini, dan mereka mungkin tidak terpotret oleh survei, tapi mereka akan hadir ke TPS. Jadi jangan kaget juga kalau Mas Ganjar menang 1 putaran. Semua kemungkinan masih bisa terjadi. Cukup besar nih Bang ya, silent majority ini. Silent majority cukup besar. Dan mereka cenderung diam. Apa yang mereka tunggu Mas? Menurut Mas Waras? Ya mungkin momentum ya. Saya juga sedang menunggu-nunggu. Kalau dulu dalam histori zaman kita dulu di kampung halaman dulu, kalau mau pemilihan kepala desa itu orang begadang bos begini. Lihat langit. Wangsitnya jatuhnya kemana? Mungkin ada sebagian orang yang masih menunggu itu, dan waktunya masih cukup lah. Tapi bukan menunggu serangan fajar lah Mas? Oh enggak lah, enggak lah. Pemilih kita mulai jadi pemilih cerdas loh. Karena memang apa ya, kita disuguhi sosmed ini kan hampir overload. Mau Facebook, TikTok, IG dan lain-lain, ini udah overload. Jadi sekarang ini kalau saya melihat masyarakat ngelihat TikTok gitu contoh, bukan untuk referensi memilih bos. Jadi cari yang lucu-lucu kalau nggak bisa tidur gitu. Betul. Jadi kalau orang menggunakan TikTok untuk menang salah bos. Ini perlu di highlight nih. Orang di luar sana siapapun itu kalau pengen cari menang lewat TikTok salah. Saya contoh sederhana aja. Misalnya jam 1 saya belum tidur nih. Nah begitu masuk kamar pulang kampanye saya, istri saya rebahan pegang handphone. Ngapain mam? Lihat TikTok pi. Ngapain? Nanti terpengaruh gitu. Enggak, lucu-lucu. Artinya itu hiburan. Iya. Dan nggak cocok kalau misalnya akhir ada pencapres itu ya, nggak cocok juga Mas ya? Nggak cocok. Jadi konten-konten di sosial media ini sekarang jadi menghibur.
Menghibur, lucu-lucu lah pokoknya. Lucu-lucu. Artinya itu tidak menjadi referensi dalam memilih. Oh, nggak mutlak gitu ya? Nggak mutlak. Sekarang orang lebih melihat untuk menghibur gitu. Iya. Gitu. Nah, referensi untuk memilih ini bicara lagi ke hati nurani Ya, pada akhirnya betul, ke hati Iya. nurani. Ini udah sebelum pencoblosan aja hari ini udah banyak loh Mas. Maksudnya saya coba pengen menggambarkan Mas Ganjar takut nggak sih ketika misalkan bansos di mana-mana disebarkan dan disampaikan tolong terima kasih Pak Jokowi ya. Padahal itu punya kita juga kan, Ya, uang rakyat ya. dari pajak sebagainya. Ada ketakutan nggak Mas dari Mas Ganjar sendiri Mas? Kita enggak sih. Kita enggak karena kita selalu sampaikan ketika kita turun ke masyarakat bahwa apapun program Pak Jokowi hari ini itu adalah program pemerintah. Iya. Bicara pemerintahan Jokowi, suka nggak suka, itu dulu pemerintahan yang diusung oleh PDI Perjuangan. Oke. Iya. Bisa jadi apapun program-program kebaikan Pak Jokowi, ini juga program yang diusulkan oleh PDI Perjuangan. Iya. Dan harus dicatat oleh rakyat, yang namanya bansos dan lain-lain ini bukan uang pribadi Pak Jokowi. Iya. Tapi uang APBN, arti itu uangnya rakyat yang sudah menjadi program. Iya. Program itu dasarnya apa? Visi misi Pak Jokowi ketika maju jadi calon presiden. Nawacita itu. Nawacita itu. Itu kan implementasi dari visi misi yang disampaikan calon. Iya. Maka muncullah bansos, infrastruktur dan lain sebagainya. Iya. Artinya itu program yang sudah direncanakan dan itu disampaikan ketika beliau kampanye jadi calon presiden 2014 dan 2019. Dan jangan lupa beliau PDI Perjuangan loh. Iya. Gitu. KTA-nya masih ada kok belum balikin. Masa? Iya. Dan memang kalau misalkan akhirnya masyarakat cerdas Mas, Nawacita 1 PDI yang buat, Ya. kan kelanjutan Nawacita 2. Ya. Kalau akhirnya klaim keberlanjutan itu berarti kan ada Nawacita 3 Mas. Ya, Itu kan dimiliki Mas Ganjar dong. betul. Bukan lagi calon lain yang Betul, berbicara betul. soal keberlanjutan. Betul. Kalau akhirnya masyarakat cerdas ya. Ya sebetulnya kalau kemudian ini izin Allah Mas Ganjar terpilih, Iya. sebetulnya Mas Ganjar ini kan tinggal melanjutkan. Artinya yang belum sempurna, belum perfect di masa 2 periode Pak Jokowi ini bisa diselesaikan oleh Mas Ganjar. Iya. Ya saya berharap pemilih kita cerdas soal itu. Iya. Karena membangun bangsa yang besar ini, ya jujur aja tidak cukup hanya 10 tahun. Tapi itu kan kembali sekali lagi, itu konstitusi kita. Iya. Nggak bisa dirubah di tengah jalan, Bos. Iya. Dan itu prinsip bagi PDI Perjuangan, bagi Bu Mega. Iya. Maka partai menyiapkan Pak Ganjar. Untuk Iya, apa? Untuk menyempurnakan yang belum sempurna selama 10 tahun ini. Iya. Menyempurnakan program-program Pak Jokowi. Iya. Itu kita juga nggak menampik orang dulu yang milih PDI Perjuangan kok. Yang mensukseskan juga kami ini di lapangan. Iya. Kita juga nggak menampik bahwa Pak Jokowi baik, sukses. Tapi kan ada juga hal-hal yang belum selesai di masa kepemimpinan Pak Jokowi. Siapa yang lanjutin? PDI Perjuangan masih menyiapkan Mas Ganjar. Iya. Kira-kira kan begitu logika berpikirnya. Iya. Keberlanjutan gitu. Keberlanjutan. Iya. Tapi bicara Jokowi. Iya, kan bicara belakangan kemarin ada yang keluar dari PDI Perjuangan juga. siapa ya? Katanya ikut Jokowi katanya Mas. Ya kalau soal menjadi anggota partai itu kan akhirnya kembali kepada keputusan individu. Oke. Keputusan pribadi. Contoh misalnya saya nggak bisa ngelarang si A, si B untuk keluar atau masuk anggota partai. Iya. Begitu juga PDI Perjuangan dan Bu Mega. Karena itu kan keyakinan hati nurani. Ya mungkin punya pilihan yang lain atau mungkin punya kenyamanan yang lain, sah-sah aja. Enggak, yang heran itu ada kemarin misalkan Mas Ara, Bang Ara ya. Bang Ara itu kan apa namanya dalam konteks Jawa Barat kuat lah di SMS Bang ya. Ya. Bang Ara ini. Kalimat terakhir dari Bang Ara kan ikut Pak Jokowi. Iya, ikut arah Pak Jokowi. Iya kan? Sedangkan Pak Jokowi sendiri juga belum mengembalikan KTA dalam konteks PDI Perjuangan loh. Jadi sebenarnya Bang Ara ini ngikutin siapa? Mau sekecil apapun suara tetap kerekam. Ya saya sebagai junior ya, Ah. apapun saya harus menghormati keputusan beliau. Ya. Karena memang di partai ini Bang Ara lebih dulu. Dan kebetulan saya ini penerus beliau. Iya.
Beliau dulu di Jawa Barat bendahara, saya juga bendahara. Gitu. Oh, iya iya iya. Pada iya. zamannya masing-masing. Iya, Kita iya, pasti korek-korek nih Ya, Bang Waras nih. sama-sama bendahara. Lanjut, Bang. Saya hormatin, hanya saja yang saya sayangkan kenapa keputusan itu diambil sekarang. Gitu. Kenapa nggak nanti setelah election atau beberapa bulan yang lalu? Kenapa baru sekarang? Iya, iya. Jadi orang-orang ada yang sebagian bercandanya teman-teman nih Iya. di PDI Perjuangan, apa karena mereka udah keteter nih? Nah, kan akhirnya interpretasinya jadi macam-macam. Iya iya iya. Ya ketokohan Bang Ara sayang lah gitu, sayang. Tapi apapun kita menghargai. Iya iya iya. Nah, untuk di Jabar sendiri pasca keluarnya Bang Ara ini kan di pemberitaan juga langsung nggak lama ada kabar atau udah terkonfirmasi sekitar 100 berapa gitu dari TMP Majalengka. Ya, ya. Kadernya itu Memberikan KTA. pakai KTA. Jadi Jabar gimana Bang? Tetap solid Bang? jadi gini, Ya. dulu TMP pertama berdiri ini kan memang dibidanin oleh Bang Ara Iya. sebagai sayap partai. Iya. Dan saat itu Bang Ara kan anggota DPR RI 2 atau 3 periode dari dapil yang sama. Iya. Sumedang, Majalengka, Subang. Iya. Iya. Dan Bang Ara itu salah satu figur yang menjadi panutan saya dalam konteks mengurus konstituen. Merawat kader. Merawat Iya. kader, merawat dapil. Jadi wajar kalau pengikut-pengikut beliau kemudian di Majalengka mundur dari TMP ikut Bang Ara, ya wajar bos. Hampir 15 tahun diurusin Bang Ara kok. Iya. Tapi kalau ditanya bagaimana partai di Jawa Barat, Iya. oh enggak, kita tetap solid, Iya. nggak ada masalah. Kita Iya, tetap jalan. Ya berarti kuatnya Bang Ara hanya di situ. Ya, saya nggak bilang begitu. Karena nggak nyalek 2019 kan akhirnya Bang Ara nggak lolos kan? Ya, beliau 2019 tuh dapil Cianjur Kota Bogor, tapi nggak lolos. Iya, nggak iya, iya, lolos. iya. Artinya memang kalau misalkan bicara soal kekuatan tadi Bang, kalau fair gitu ya, ya kekuatannya di situ tadi soal Bang Ara. Dan saya nggak tahu ya, kemarin baca-baca buku Bang Panda tuh ada beberapa juga tokoh yang keluar dari PDI, tapi belakangan juga nggak kedenger Bang. Iya. Ada Bang Arifin Panegoro, ada Laksamana Soekardi, dan sebagainya lah. Ya. Apa ini orang-orang yang keluar tuh memang bakal kena karma? Gimana Bang? Tanda kutip kayak kutukan-kutukan kalau keluar dari PDP redup karir politiknya kira-kira Iya kan kayak ini begitu Bang Bang. Jer. Ada Bang Budiman, orang yang awal di PDI ya. Ya. Habis itu ada Bang Ara, ada Pak Jokowi dan sebagainya gitu. Apa nggak takut gitu dengan sejarah ini pernah mencatat itu loh gitu. Saya sih tidak dalam konteks bicara person ya. Ya. Apakah itu Arifin, Panigoro, Darmono Lawi, dan lain-lain. Tapi sebagai orang yang beragama, Ya. apalagi orang Jawa yang diajarin adat-adat ketimuran, Ya. saya 1000% yakin bahwa karma itu selalu ada. Karma itu ada. Bang. Karma itu selalu ada. Saya nggak nyumpain loh ya. Kalau nanti ada yang kena karma ya itu urusan Allah Ya. dengan pribadi masing-masing. Tapi saya meyakini karma itu selalu ada. Selalu ada. Iya, iya. Ya ini sebagai ini aja warning bagi orang-orang yang ini partai manapun sebenarnya Bang ya. Partai manapun, tidak hanya di PDI Perjuangan. Iya, 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 iya. Gitu. Kalau kita bicara sejarah Mesir, sejarah Cina, selalu dalam cerita-cerita sejarah negara-negara besar itu, Karma Israel. ya karma itu selalu ada. Nah, bicara ketakutan Bang Waras, gimana tanggapan Abang di perpolitikan kita sekarang sampai saat ini tentang netralitas aparat satu, dan kedua pengawasan kan lagi rame nih Bawaslu tanda kutip dikritik nih Bang. Ya. Dan kita kan masyarakat dan juga Abang juga dari sisi partai ya perlu pengawasan juga, pengawalan juga. Gimana tanggapan Abang? Saya sih masih meyakini kalau teman-teman penyelenggara ya, KPU, Bawaslu ini tidak diintervensi yang membabi buta, yang overload, tidak diancam-ancam, saya yakin mereka nggak akan berpihak. Mereka akan menyelenggarakan pemilu ini sesuai dengan undang-undang yang sudah diatur. Saya meyakini itu karena kayak di KPU RI, di Bawaslu, kemudian di provinsi, kabupaten, kota, ya sebagian mereka saya kenal kok. Artinya mereka juga orang-orang yang meniti karir dari bawah, orang-orang yang punya idealisme dalam pekerjaan mereka. Karena itu kan pilihan. Integritas punya. Integritas.
Ada Bang intervensi? Ya, Bang dapatkan sampai informasi jadi kalau ada Bawaslu dicurigai apa ya mungkin adalah beberapa partai atau paslon mengintervensi terlalu jauh. Tapi kalau semua menyadari bahwa ini bagian demokrasi, seperti pidatonya Pak Jokowi di mana-mana, biarlah rakyat yang menentukan, yang memilih rakyat. Kan Pak Jokowi selalu begitu. Kalau apa yang beliau sampaikan itu terjadi, saya yakin mereka independen. Independen lah. Netralitas aparat ASN gimana nih Bang? Ramai juga nih. Nah ini memang sekarang ini muncul lah di beberapa daerah. ASN digiring-giring oleh PJ, oleh bupati, bahkan juga ada dari aparat. Saya pikir sudahlah, disudahilah. Maksudnya disudahi itu, cobalah kita belajar demokrasi gitu. Dibangun Bu Mega nih susah payah loh pemilu 2004. Masa mau kita hancurkan sekarang sih? Menurut Abang di balik ini ada apa sih Bang? Ya orang dalam kontestasi itu bicara target menang siapapun itu manusiawi. Gitu. Tapi kalau kemudian menang menghalalkan segala cara, rakyat juga pasti marah lah bos. Sekarang nggak bisa dibohong-bohongin. Nggak bisa dibodoh. Pemilih kita ini mulai cerdas. Gitu. Kontrol masyarakat juga penting. Kontrol masyarakat itu sangat penting. Apalagi besok kita di PDI Perjuangan kita udah siapkan saksi. Itu satu TPS itu 5. Satu TPS 5 saksi. 5. 2 orang itu nanti stay di dalam TPS sebagai saksi pileg dan saksi pilpres. 3 orang itu di luar TPS. Dan model penghitungan suara besok itu sirekapnya KPU. Itu begitu TPS ditutup, dihitung, dipoto itu langsung masuk ke servernya KPU. Foto itu membaca data. Jadi kalau ada yang coba-coba memanipulasi data, saksi kita banyak, kita punya file foto. Ngerti ya? Membackup. Dan saksi kita 5 orang itu kita sebar ke seluruh TPS seluruh Republik seluruh Indonesia. Dan kita udah siapkan itu. Dan kita udah latih mereka. Jadi jangan coba-coba mengakal-akalin. Dan yang terpenting memang dalam konteks aparat Bang, mereka udah meniti karir di bawah Bang. Ya betul, Kan? betul. Maksudnya jangan sampai akhirnya gara-gara pilpres ya nggak bisa tuh hancur tuh Bang harapan-harapannya ini kan. Betul. Saya ngelihatnya hari ini teman-teman di daerah juga adem sih. Artinya adem tuh memang 1 bulan awal setelah pendaftaran KPU tuh kemprungsung gitu. Wah ini begini. Tapi saya melihat per hari ini suasana nyaman itu sudah terjadi. Udah landai lagi. Udah landai dan harapan saya semestinya aparat begitu. Aparat ini mau tentara kayak Kodim dan jajarannya sampai ke Babinsa, Polres kayak ke jajarannya sampai dengan Bimaspol. Tugasnya kan menjamin pemilu ini aman, demokratis dan adil. Tanda tangan kok. Jujur dan adil, patah integritas sudah dibuat. Kalau aparat juga ikut bermain di situ, ya masa mau nunggu hukum karma lagi. Polri udah tanda tangan deklarasi Iya dan saya pikir kalau misalnya akhirnya aparat itu ikut campur dalam konteks pilpres, Mas, pertama aparatnya jahat, yang kedua yang ngajak pun jahat Mas. Jahat. Ini kan merusak apa yang dia pernah bangun. Apalagi kalau ya misalnya gini, kita ambil contoh aja yang sederhana, Polres itu kan kalau nggak AKBP Kombes. Kodim itu kalau nggak letkol kolonel. Mereka ini kan orang-orang yang karirnya masih panjang. Jangan sampai bunuh diri lah, yang akhirnya membunuh karirnya. Ini gak nakut-nakutin nggak Mas? Bukan. Semua teman-teman saya kok. Semua iya. teman-teman saya. Artinya ya kayak Pak Panglima kemarin, Pak Yudo juga kan kakak kelas saya. Oh ya? Iya. Satu SMA saya. Aspes Panglima TNI hari ini Marsda Arif kakak kelas saya. ASDM Mabes Polri Irjen Dedi Pras satu kampung walaupun beda SMA. Jadi saya dekat lah sama mereka. Banyak interaksi juga Bang. Ya banyak komunikasi juga banyak ini. Saya lihat
situasinya makin baik, makin adem. Dan itu harapan saya. Ya. Iya, Dan iya, harapan iya. kita semua. Harapan kita semua. iya. Harapan kita Ini semua. kita udah tinggalin soal pilpres Mas. Mas Waras 2 kali di provinsi Mas. Ya, Hari ini ke RI Mas. ya. Memilih dapil itu kenapa Mas? Karena pertama saya prihatin dengan Bekasi, Kerawang, Purwakarta, terutama Kerawang dan Purwakarta ya. Itu suara partainya makin hari makin habis. Oh, dalam konteks PDI Perjuangan. Dalam konteks PDI Perjuangan, Kerawang itu 99 17 kursi. 2014 pernah 14, pernah 12, pernah 9. Beuh, Sekarang 2019 tinggal 6. beuh. Turun terus Bang ya. Pimpinan dewan aja nggak punya. Ini kan berarti ada something wrong. Iya, padahal Karawang itu Soekarno. Base loh. Soekarno. Iya. Ada Rengas Dengklo, Iya, ada iya. cerita histori. Iya. Purwakarta 2019 itu hanya 38.000 suara partai dan suara caleg. Ini kan berarti ada sesuatu yang nggak benar gitu. Iya. Nah, saya bisa sampaikan di sini bahwa saya jamin suara Bekasi, Kerawang, dan Purwakarta dengan hadirnya saya, bukan sombong nih, Iya, naik lah gitu. pasti naik. Optimis Termasuk Bang, ya? kursinya naik. Saya optimis itu. Karena memang saya ngelihatnya Kerawang itu kehilangan figur, kemudian Purwakarta itu dulu 2 kali pemilu 2014-2019 ini disetir sama rejim yang berkuasa di Purwakarta. Oh, Jadi pengurus-pengurus ini juga sebagian boneka-bonekanya mereka. iya. Ya saya memang beberapa kali di Purwakarta saya sampaikan, ayo deh kalau mau head to head sama saya, ngelawan saya adu pinter saya bilang. Iya. Gitu. Duel. Duel, gitu. Iya, Saya nggak takut. Saya nggak takut. Ya dia punya cara, saya juga punya cara. Apa yang pengen dilakukan di sana Mas? Konon katanya di Bekasi di sebagainya banyak banget jalan yang rusak Mas. Infrastruktur. Ya memang, Infrastruktur dan sebagainya. ya ini kan akhirnya menjadi PR siapapun yang terpilih ya. Iya. Termasuk saya besok kalau terpilih, memang PR di Bekasi, Kerawang, Purwakarta ini sebetulnya cuma 3 bos. Yang pertama infrastruktur, yang kedua adalah banyaknya pengangguran padahal daerah industri. Industri ya betul. Yang ketiga adalah di sektor pertanian. Pertanian itu problemnya kalau kemarau susah air, jadi harus dibangun bendungan-bendungan baru Iya. di Sungai Ciherang, Cibel dan lain sebagainya. Sama susahnya pupuk subsidi. Oh. Sawahnya luas, bekas apalagi Kerawang tuh kan terkenal dulu lumbung padi nasional. Iya. Tapi gimana padinya mau panen bagus, dapetin pupuk aja susah. Iya. Kalau petani-petani yang saya datengin kemarin, saya di Kecamatan Kota Waluya, di Tirtamulya, ngomongnya begini, kita ini beli loh Pak, bukan ngerampok, bukan mengutang, bukan minta. Lah kalau beli pupuk aja udah susah, gimana kita mau panen? Iya. Nah artinya PR-nya adalah pupuk subsidi ini mesti nggak bisa dikurangi anggarannya dari mulai kebijakan di APBN. Berarti Abang udah menyiapkan solusi-solusi Oh, untuk sudah. masalah-masalah Saya ini, sudah Bang, ya? sudah pelajari betul lah. Dan pupuk subsidi ini kan berdasarkan kuota. Iya. Misalnya kuotanya Kerawang sekian, Kabupaten Bekasi sekian. Misalnya Kerawang kehabisan nih, ngambil kuotanya Bekasi, ditangkap sama polisi bos, pidana. Oh. Dan nggak sedikit penjual pupuk subsidi yang punya kios tadi yang sudah ditangkap-tangkepin sama polisi karena nyebrang gitu. Artinya apa? Kebijakan nasionalnya dirapikan, ditambah. Nah, daerah-daerah yang petaninya potensi panennya tinggi itu ya harus kuotanya dilebihkan. Sedikit jadi prioritas kira-kira gitu. Sedikit jadi prioritas, nggak boleh disamaratakan gitu. Kenapa saya nanya begini? Karena ini Bang Jar, banyak juga caleg-caleg yang justru nggak paham Bang. Ya. Iya kan dia nyalek situ apa kira-kira kurang situ? Ya nanti kita lihat lah kalau kita udah jadi kalau kita udah duduk kan. Ini yang kacauan begitu ya kan? Ya. Caleg dari negeri Wakanda itu. Kalau di sini kita harapannya ya pinter-pinter lah. Ya, yang pinter-pinter. Ya problem mendasarnya 3 itu sih. Iya. Infrastruktur tuh yang paling parah Bekasi. Iya, Dari saya keliling. Kebetulan saya warga Bekasi. Bang. Ya, nomor 2 Purwakarta. Purwakarta. Kerawang tuh jauh lebih baik dibanding 2 kabupaten ini. Iya. Contoh misalnya gini, saya dari rumah saya kebetulan di kota. Iya. Saya punya jadwal sosialisasi misalnya ke Cibuaya. Iya. Itu ujung utaranya Kerawang, deket pantai.
Saya lihat di Google Map 80 kilo. Iya. Saya setir dari rumah sampai ke Cibuaya, mobil saya nggak nyangkut, Bos. Tapi ketika saya dapat undangan di Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, jaraknya hanya 35 kilo dari rumah saya mobil saya nggak bisa lewat 2 kali. Artinya ya infrastrukturnya Bekasi terutama kabupaten sangat jelek. Nah, selama ini yang jadi-jadi di sana ngapain aja Bang? Saya nggak ngerti apa yang dikerjain. Ada yang incumbent udah 3 kali, udah 2 kali jadi dewan di Bekasi, Kerawang, Purwakarta, nggak ada tuh saya lihat diperbuat. Ya kalau saya ngomongin partai lain nggak boleh lah. Tapi di internal kita nggak ngerti saya apa yang dikerjain, bingung. Gitu-gitu aja Bang ya. Gitu-gitu aja. Atau jangan-jangan nggak pernah juga menghadiri undang-undangan rakyat, Mas? Ya bisa begitu. Bisa begitu gitu. Bisa begitu. Ya ini yang kacau. Maksudnya teman-teman masyarakat juga harus jeli dalam memilih. Kadang orang yang populer itu juga mengelabui kita, Bang. Ya kan? Ya, betul. Justru dia sebenarnya nggak ada efek apa-apa buat apa namanya? Sebetulnya kan gini loh, menyelesaikan persoalan itu tadi kembali tadi. Apa yang diajarkan Bu Mega. Dengar aspirasi masyarakat, datang ke konstituen, nongkrong, ngopi bareng. Itu nggak gampang loh, Bos. Bonding tadi Bang. Ya, bonding tadi itu nggak gampang kalau kita nggak ikhlas. Ini poin penting. Itu loh. Karena ikhlas ini berarti kita butuh waktu, tenaga, dan pikiran. Termasuk kadang-kadang harus pulang jam 12 malam, jam 1 malam hanya untuk ngeriung, dengerin. Itu kan konsekuensi itu Bang. Konsekuensi. Kalau nggak ikhlas mana bisa, Bos? Startnya ikhlas dulu. Iya, kalau cuma datang terus selesai sambutan teriak-teriak terus dada-dada semua orang bisa. Iya. Inilah kenapa penamaannya itu perwakilan rakyat bukan perwakilan keluarga. Iya. dan itu nggak mudah dilakukan oleh orang yang tadi nggak ikhlas. Iya. Karena makan waktu, pikiran, ya kadang keluar duit tapi itu relatif lah. Uang bukan mereka itu kalau diajak ngomong, didengerin, kemudian dicarikan solusi, itu seneng kok. Kadang-kadang di kita ini sudah ada stigma bahwa sering turun ke rakyat tuh rakyat minta duit. Rakyat yang mana sih yang minta duit? Nggak ada itu Mas. Nggak ada. Kalau diorangin, dimanusiakan, diajak ngobrol. Kadang-kadang anggota dewan kita ini susah, Bos. Baru jadi dewan aja pintu mobil dibukain. Pengawalnya 4. Gimana mau ketemu rakyat? Iya. Gimana mau ngobrol sampai malam dengerin apa? Dan poin Abang tadi sedikit saya tambahkan, kalau Abang menyetujui, selain ikhlas udah selesai, nggak berhenti sampai di situ. Menjaga keikhlasan itu yang juga penting. Betul. Artinya apa ya? Pertama itu harus ikhlas, terus kita punya niat gitu. Iya. Dan itu harus korban, Bos. Korban waktu, tenaga, pikiran. Dan itu konsekuensi logis. Kalau enggak ya jangan jadi wakil rakyat atuh. Iya. Jadi apa Bang? Jadi artis aja. Aduh. Oke lah Bang Jerry. Siap. Ini ini paten banget ini. Jadi teman-teman nanti jangan lupa nih kalau misalkan teman-teman yang ada di Bekasi, Karawang sama Purwakarta bisa pilih Bang Waras nih. Ya, nomor 3. Iya. Presidennya juga 3 saya. Oh, presiden 3. Jadi partainya 3, presiden 3, Mas Waras juga nomor 3. Coba tesan Bang. 3. 3. Jadi sebelum kita tutup Bang Waras, barangkali ada yang pengen disampaikan nih warga Bekasi, Karawang, Purwakarta. Ya, saya menghimbau masyarakat pertama harus datang ke TPS. Wajib karena partisipasi pemilih ini akan menentukan nasib bangsa dan negara ini 5 tahun yang akan datang dan seterusnya. Yang kedua, memilih dengan nalar, dengan pikiran yang cerdas dan waras. Jangan hanya melihat euforia tapi nggak berpikir dampaknya apa. Dan saya yakin pemilih-pemilih di Bekasi, Kerawang, Purwakarta ini adalah termasuk golongan pemilih-pemilih yang cerdas. Karena terjangkau oleh komunikasi yang sangat mudah dari sosmed, dari berita-berita artinya nggak tinggal di tengah hutan gitu loh. Ya tolong berpikir yang cerdas dan waras dalam memilih. Dan saya yakin pemilu besok akan damai dan kita akan melahirkan pemimpin yang terbaik buat bangsa ini ke depan. Oke. Mantap. Oke, Aten. Sekali lagi
Tes 3. Kembali lagi di Keadilan TV di episode berikutnya nanti Bang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan kunjungi juga nanti Instagram Bang Waras nih di belakang ini. Ada Bang Instagramnya Bang? Ada. Nah, nanti di belakang ini nih di bawah ini ada Instagram. Atau misalkan barangkali masyarakat pengen ada keluhan apa bisa juga kontak Bang Waras. Bisa. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Merdeka. Merdeka. Mantap. Pateh.